Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Sehat tentunya ya. Semangat terus, salam buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tim nasional Indonesia sedang fokus bersiap, sehari lagi akan tampil melawan The Socceroos, tim Australia di Stadion Gelora Bung Karno 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Anda yang menonton langsung ke stadion, silakan, karena seperti dalam video saya sebelumnya, itu di konten sudah tersaji bahwa full, sold out, semua tiket diborong habis oleh pendukung fanatik tim nasional Indonesia. Ini luar biasa, tentunya akan memberikan teror bagi tim tamu Australia. Dan bagi teman-teman semua yang berada di rumah, siapin cemilan, ya, kopi, kacang di depan layar televisi untuk menyaksikan Jai Ises dan kawan-kawan bertarung melawan Harry Souther dan kawan-kawan dari Australia. Oke, saya akan bicara teman-teman, kira-kira ya apakah STY akan mempertahankan starting 11 dia seperti ketika kita saksikan bersama Indonesia menghadapi Arab Saudi. Hasilnya 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah. Ya, memang masih menjadi tanda tanya, karena STY ini kan sulit diprediksi. Ya. Dalam satu pertandingan ke pertandingan berikutnya bisa aja ada berbeda 1-2 pemain. Nah di Jeddah aja kemarin ketika tampil memang di luar dugaan ketika Marcelino itu tidak dimainkan. Biasanya kan Marcelino main, Witan yang didorong lebih dulu bermain. Di belakang juga Verdong yang saya pikir dia akan bermain agak lebih ke kiri, melebar, tapi dia justru dimainkan lebih ke dalam bersama dengan Jai Ises dan Rizky Ridho. Justru yang melebar adalah Nathan Cho. Ya. Ivariana dimainkan sekaligus ya dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Saya berpikir sebelumnya bahwa Verdong akan bermain di kiri dan Nathan Cho mungkin akan ke belakang. Yang akan bermain lebih ke dalam dengan Jai dan Ridho. Dan Sandy Walsh ya lebih ke dalam untuk bermain. Tapi STY memutar itu dengan Verdong yang bermain 3 back ya, dengan Jai dan Ridho. Nah, melawan Australia bisa aja hal itu terjadi lagi. Namun saya pikir ya pasti akan ada perubahan lagi. Kalau melihat dari cara STY memainkan pertandingan ini, mungkin saja Verdong akan dikembalikan bermain di kiri, Nathan Cho yang akan tampil sebagai gelandang bertahan. Ivar mungkin akan masuk sebagai super sub. Itu menurut prediksi saya aja. Karena kembalinya Justin Hubner ini di belakang itu sudah pasti dia akan mendapat tempat untuk mendampingi Jai dan Ridho. Komposisinya Justin Hubner itu akan bermain di kiri ya. Di tengah adalah Jai yang juga merangkap sebagai kapten kesebelasan dan Ridho bermain lebih di kanan. Itu dengan 3 back yang menjadi kesukaan. Apakah dengan 3-4-3 pola yang akan dimainkan oleh STY atau bermain dengan 5 di belakang? Tapi kita sebagai tuan rumah loh, kita butuh menang. Atau dengan 5-3-2 juga oke sebenarnya. Atau bahkan dengan bermain 4-5-1, hanya satu pemain depan, mungkin Ragnar ditaruh di depan, bisa saja STY melakukan itu. Tapi saya pikir tetap akan bermain dengan 3 ya, akan di depan. Kita tuan rumah, butuh kemenangan, sini 3 poin penting. Kalau kita bisa menang, peluang menuju ke Piala Dunia itu terbuka. Meski di Oktober nanti kita akan tandang 2 kali, Bahrain dan China. Tapi ini adalah pertandingan penentuan. Mumpung Australia kemarin kena shock mental, mereka di luar dugaan dikalahkan oleh Bahrain lewat gol bunuh diri Harry Souther di menit-menit terakhir, dan sekarang pasti Australia tentunya akan coba memanfaatkan kesempatan ini keluar menyerang. Sudah pasti Australia akan menguasai permainan, mereka akan lakukan ini. Pelatih mereka Graham Arnold akan menyuruh timnya bermain ofensif melawan Indonesia. Kita mungkin lebih cocok sebagai counter attack, bermain dengan lebih menunggu ya untuk menghadapi Australia, karena itu akan menjadi kunci buat kita jika kita ingin menang. Atau kita bisa seperti melawan Arab Saudi, mencuri gol lebih dulu untuk menggoyahkan mental lawan. Bisa saja terjadi saat lawan sedang asik menyerang ya, kemudian kita counter dan kita bisa mendapatkan 1 gol, karena itu memang penting, gol pertama bagi Indonesia. Dan mumpung kita kan punya pemain-pemain yang berkualitas,
Artinya, apa yang ada saat ini berbeda dengan ketika kita dikalahkan Australia dengan 4 gol di babak 16 besar Piala Asia di Qatar Januari yang lalu. Kita sudah punya Jai Ises, sudah punya Tom Hai, ada Wahaji, Ragnar Uratmangun, kemudian ada Calvin Verdong. Ini semua bagus ya. Ada Nathan Cho lagi sekarang. Jadi memang berbeda dengan apa yang tampil di Piala Asia. Ya, tergantung sekarang STY untuk bisa meracik ya pola permainan, taktik, strategi. Dia lebih tahu dengan kondisi pemain ketika akan dimainkan. Tapi 3 back di belakang itu yang saya bilang tadi di awal. Justin, Jai, Rido. Dengan di flank akan bermain Sandy Walsh di kanan. Ini menurut saya udah pasti. Dan Calvin Verdong di kiri. Keduanya akan bermain dengan mobilitas yang tinggi. Ya, ketika ditekan mereka akan ke belakang untuk membentuk 5 pemain belakang. Ketika menyerang mereka akan membantu penyerang. Di depan ada Ragnar, ya. Kemudian ada juga dengan Rafael Struijk dan juga dengan Witan, bisa saja itu akan kembali lagi terjadi dengan adanya Witan. Kemudian di tengah kita bisa lihat ada Nathan bermain dengan Tom Hai. Itu yang menurut saya ya. Tapi kan bisa berubah juga. Nah, sekarang kita lihat di depan. Apakah akan ada perubahan, misalnya Rafael Struijk digantikan oleh Dimas atau Ramadan Sananta? Bisa saja, tapi saya pikir itu kalau ada di babak kedua, Rafael tetap akan menjadi pilihan. Kalau melihat dengan kombinasi 3 pemain depan, Ragnar, Rafael, Witan, maka 3 ini yang menjadi kreator permainan di saat kita bisa mencetak gol ke gawang Arab Saudi. Bola berawal dari Rafael memberikan umpan daerah yang terukur, dan di sana Witan muncul dari belakang di antara bek lawan, kemudian dia menusuk ke dalam kotak penalti dan memberikan umpan kepada Ragnar. Ya, Ragnar dengan aksi individu dia yang sangat bagus, ya, mengecoh 2 pemain sampai pemain Arab Saudi itu bertabrakan, dan kemudian dia melepaskan tembakan. Di sana ada Sandy Walsh yang memotong arah bola untuk mengecoh penjaga gawang Al-Owais di sini. Jadi ini 3 pemain yang saya pikir setelah dievaluasi oleh STY, mereka akan dipertahankan melawan Australia. Ya, 99% Ragnar, Rafael, dan Witan akan ada di depan. Tinggal di tengah, apakah Jenner akan main lebih dulu atau Nathan? Tapi saya lebih menjagokan Nathan akan bermain lebih awal, karena sudah ada muncul Justin yang tadi. Kalau Justin belum ada, ya pasti akan ada Jenner yang akan bermain di sana bersama dengan Tom. Nathan akan ditarik lebih ke belakang atau bisa bermain di posisi flank kiri. Tapi sekarang kan sudah ada Justin Hubner. Dan apapun yang harus dikatakan, dalam kondisi baik, kondisi bugar, Justin akan menjadi pilihan utama. Jadi dia sudah terbebas dari akumulasi, dan kita akan tambah kuat saya pikir dengan Justin yang ada, mengembalikan Verdong di posisi dia yang sebenarnya. Di kiri ini akan jauh lebih bagus untuk alur serangan pemain-pemain kita, ya, dari 2 flank, ya, dengan Verdong yang sangat cepat tentunya, dan Sandy yang ada dari kanan. Saya pikir itu sampai kita menunggu informasi-informasi ke depan. Itulah yang menurut saya yang akan dimainkan oleh SC, tapi bisa berubah. Ini kan hanya perkiraan. Teman-teman, kita belum tahu, karena SC selalu ada kejutan-kejutan yang akan dilakukan oleh seorang pelatih seperti STY. Di bawah Mistar, tidak diragukan lagi. Ya, di sana ada Martin Pas yang akan berdiri sebagai kiper utama. Dia menggagalkan penalti dari Salem Aldosari setelah membuat pelanggaran di kotak penalti dan tampil luar biasa. Ada 3 penyelamatan, 3 save yang luar biasa dari seorang Martin Pas yang menggagalkan serangan-serangan Arab Saudi ketika itu, ya. Dan dia pasti akan tetap berdiri di bawah Mistar, dan banyak ingin melihat. Ini penampilan pertama pasti bagi Paes di Jakarta, di GBK. Kalau kemarin kan dia sudah lebih dulu saat tandang, tapi kalau pertama dia akan menyaksikan langsung atmosfer di GBK yang luar biasa, dengan penontonnya akan penuh untuk bisa mendukung tim nasional kita. Ya pasti dia akan tercengang-cengang untuk bisa menyaksikan apa yang akan terjadi di GBK. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, ya, hasil yang positif menghadapi Australia. Pertandingan yang tidak mudah, yang menghadapi Australia. Australia ingin bangkit dari kekalahan mereka melawan Bahrain, tetapi kita bermain di kandang. Kita Garuda, kita bisa. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.